Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang salah satu pengujian metode NDT non-descriptive test, yaitu secara visual test atau VT. Jadi untuk materi praktek setelah kita mempelajari tentang defektologi, jenis-jenis cacat, kita sudah mengetahui jenis-jenis cacat di pertemuan sebelumnya. Di materi sebelumnya kita jenis-jenis cacat, baik apa itu undercut, apa itu porosity, cluster porosity, incomplete fill group, excessive fill group, spatter, mechanical demag dan lain sebagainya. Baik itu nanti sudah di jenis cacatnya, baik itu dia non planar defect, planar defect, itu sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Maka pada materi ini saya akan coba menjelaskan tentang pengujian visual test. Ini merupakan salah satu metode pengujian dengan secara visual. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, pengujian VT itu adalah salah satu cara untuk melihat dengan kasat mata atau dengan alat bantu, baik itu kacamata, kaca pembesar, cermin, senter, lampu penerangan, borescope, CCTV, kamera, di mana alat bantu dan mata tadi itu digunakan untuk melihat cacat-cacat las atau material yang terjadi di permukaan atau surface. Baik itu di benda kerja atau nanti di kapal sendiri dari hasil pengelasan atau hasil produksi dalam pengerjaan logam. Jadi secara visual biasanya infeksi las atau welding infection itu akan melihat cacat-cacat yang sudah kita pelajari, apakah itu terjadi di permukaan las, misalnya spatter atau undercut. Itu solusinya seperti apa, nanti di gojing atau di grinding, dilas kembali, itu nanti proses perbaikannya di lapangan. Maka sebelum itu, maka kita harus tahu dulu pengujiannya, karena pengujian ini secara visual ini hanya dapat dilihat di surface atau di permukaan benda. Jadi kalau nanti di kedalaman, metode pengujian non-descriptive testnya berbeda lagi. Bisa kita menguji dengan menggunakan ultrasonik atau dengan uji magnetik. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Visual infection ini adalah metode pemeriksaan dasar dan umum yang dilakukan. Jadi sudah dijelaskan alat yang digunakan adalah fibroscope atau mikroskop, kacamata dan lain sebagainya. Atau sekarang pengujian defect, cacat itu sudah menggunakan robotik, robot. Jadi robot. Jadi dia di permukaan yang sulit, yang tidak bisa kita melihat dengan mata, itu bisa menggunakan alat-alat bantu inspeksi seperti robot. Ini contoh gambar, ini kamera yang bisa melihat di permukaan-permukaan bawah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi bisa menggunakan kamera. Jadi kita tahu di bawah tangki itu atau yang sulit-sulit dilihat, kita dengan mata bisa menggunakan alat-alat bantu. Jadi metode ini umum secara visual. Jadi ini contoh gambar. Jadi secara visual kita sudah bisa lihat. Kalau kita infeksi biasanya kita menggunakan kapur. Ini ada cacat las. Di mana cacat lasnya itu bisa dilihat. Ini peralatan yang digunakan. Ini yang biasa digunakan dalam proses infeksi. Ada namanya welding gauge. Kita mengukur, alat ukur itu sangat dibutuhkan. Ini alat ukur ketebalan, berapa ketebalan platnya, berapa tekanannya, inspeksi. Apalagi untuk bangunan-bangunan seluruh, tidak hanya untuk kapal, tapi seluruh bangunan yang bersifat konstruksi baja dengan pengelasan itu harus dilakukan pengujian. Itu
secara non-descriptive test, pengujian yang tidak merusak. Jadi dalam proses pengujian visual ini sesuai dengan standar International Standard Organization, itu minimal pencahayaan ketika melakukan pengujian secara visual itu adalah 350 lux. Namun yang direkomendasikan adalah 500 lux. Untuk pencahayaan yang normal di sebuah kantor dan workshop atau bengkel, untuk mengukur intensitas cahaya kita bisa menggunakan luxmeter. Jadi untuk mengukur secara visual itu kita harus menggunakan pencahayaan dibantu dengan pencahayaan minimal 300 lux. Itu sudah standarnya. Tapi direkomendasikan 500 lux. Mengapa? Karena kita bisa dengan pencahayaan tadi kita bisa melihat cacat-cacat las lebih detail. Lebih detail di mana cacat-cacat itu terjadi, di bagian mana, nanti kita bisa ukur jenis cacatnya apa. Namun ketika nanti pencahayaannya kurang, kita sulit untuk menentukan ini jenis cacatnya, defeknya apa, itu sulit. Nanti kalau crack yang halus sebesar rambut itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dengan kasat mata hanya bisa dilihat misalnya dengan kaca pembesar, maka nanti butuh penerangan yang cukup. Posisi infeksi ini penting juga untuk dilakukan, bahwa pengujian secara visual itu harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Selain itu, inspektor yang melakukan visual test harus mampu menggunakan dan membaca alat infeksi dengan baik. Berikut ini adalah langkah melakukan uji visual. Kalau kita lihat di gambar ini, jaraknya minimal 600 mm dengan sudut dari mata itu adalah 30 derajat. Jarak mata ke permukaan lasan infeksi sejauh 600 mm dengan sudut 30 derajat minimal. Untuk lebih jelasnya dapat digambar visual di atasnya. Jadi ini kalau ini misalnya welding, nah ini bisa kita lihat jaraknya dari mata itu adalah 600 mm dengan kemiringan sudut itu adalah 30 derajat Celcius. Peralatan yang digunakan untuk uji visual infection ini adalah, yang pertama adalah dedicated welding gap gauge, ini untuk mengukur gap atau jarak dari kedua pelat. Kemudian ada liner misalignment atau high low gauge, ini untuk mengukur tinggi rendah, berfungsi untuk mengetahui perbedaan tinggi rendah pada pelat sambungan. Welding gauge digunakan untuk mengukur sudut bevel, permukaan las, akar las, sudut fillet, stroke, leg line, ini kedalaman undercut, kemudian kedalaman underfill, ketinggian lasan, dan lain sebagainya. Kemudian ada jangka sorong yang untuk mengukur panjang dan lebar lasan. Kemudian lensa pembesar, ini untuk melihat atau memperbesar penglihatan kita 2 kali sampai 5 kali. Ini adalah peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam infeksi las. Peralatan yang digunakan visual inspection adalah welding gauge. Ini adalah fontnya, tambah depan, welding gauge, welding Cambridge, welding digital multipurpose. Kebetulan di lab NDT kita hanya ada welding gauge yang manual, normal, belum ada yang digital. Tapi sekarang teknologi sudah ada welding gauge yang digital. Welding gauge multipurpose, ini bisa kita punya welding gauge Cambridge, welding gauge normal, welding gauge multipurpose, kita punya semua. Namun yang digital tidak punya. Ini ada di bengkel. Nanti kita lakukan bagaimana cara mengukurnya akan saya jelaskan di praktek ini. Fungsi welding gauge mengukur sudut behel, ini sudah saya jelaskan, mengetahui lebar root gap, mengukur liner misalignment, mengukur tinggi mahkota las atau capping, mengukur tinggi root penetration, penembusan akar las, kemudian mengetahui kedalaman cacat sebuah material atau mechanical defect, mengukur kedalaman cacat las undercut, mengukur leg fillet weld, kemudian mengukur actual truth thickness. Ini mengukur root gap. Ini mengukur root gap. Jadi root gap merupakan alat parameter untuk menentukan keberhasilan mendapatkan hasil penembusan yang baik. Biar dia tidak
akar lasnya tembus, incomplete. Nanti kalau tidak tembus dia menjadi incomplete fill groove. Sudah dijelaskan di slide pertama. Jadi harus dilakukan oleh seorang welding inspector atau fitter agar hasil pengelasan maksimal. Maka kita secara infeksi atau orang yang melakukan pengecekan harus menggunakan welding gauge untuk melihat kedalaman atau jarak antara base material kedua base material. Di sini ada angkanya di welding gauge. Ini untuk mengukur root gap, jarak gap minimal 3. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lebar. Nanti kalau terlalu lebar dia tidak mengisi, kalau terlalu dekat dia menjadi excessive fill groove. Penembusannya terlalu kuat. Misalignment ini mengukur tinggi rendah. Kita bisa mengukur tinggi rendah menggunakan welding gauge. Pertama adalah pastikan alat berada di daerah yang lebih rendah. Setelah diputar hingga ke alat ukur, nanti alat ukur ini menyentuh daerah base material, benda kerja yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat berapa milimeter. Di sini akan terbaca berapa milimeter ketinggiannya. Ini base materialnya. Kalau dia lebih tinggi, maka akan terlihat berapa tinggi mili. Ada 1/4 mili, setengah mili, 3/4 mili, ada 5 mili. Tergantung berapa ketinggian. Jadi misalignment, tinggi rendah. Apa terjadi deformasi, itu bisa kita lihat membacanya dengan welding gauge. Kemudian mengukur tinggi reinforcement atau cappingnya. Capping ini adalah capping. Capping apabila kita pengelasan cappingnya terlalu tinggi, ini sudah ada standar ISO-nya. Standar ISO tinggi capping itu atau reinforcement itu minimal 2 mili. Namun beberapa standar lain ada yang 3 mili. Dan minimal 0, sejajar dengan base material. Minimal dia sejajar. Itu cara menggunakannya adalah welding gauge. Jadi kita akan tahu di sini adalah base materialnya, titik nolnya. Nanti tinggi cappingnya itu berapa. Kalau lebih dari 2 mili, 3 mili, berarti dia adalah excessive fill groove. Terlalu tinggi. Tidak harus di grinding. Kemudian mengetahui kedalaman mechanical defect. Misalnya terkena gerenda base materialnya, berapa kedalamannya bisa kita ukur. Ini merupakan cacat yang terjadi di permukaan base material. Cacat ini dapat dikarenakan adanya kesalahan dalam proses pembuatan atau proses produksi disebabkan adanya proses gerenda atau pemukulan setelah pengelasan atau pembersihan. Caranya letakkan welding gauge dekat dengan cacat, putar hingga ujung cambric tepat berada dan masuk ke dalam cacat sehingga kita lihat berapa kedalamannya. Di ujung cambric ini akan tembus ke dalam mechanical defect-nya, nanti akan kita baca. Jadi kalau ketinggiannya tadi capping tinggi, kalau ini dia ke dalam mata dari cambric, welding gauge-nya akan menembus berapa kedalaman. Nanti akan bisa dibaca di tanda ukuran yang ada di welding gauge atau garis-garis ukuran. Ini dari 0, 5, 10, 15, 20 akan terbaca. Innya harus 0. Kemudian kedalaman cacat undercut. Ini undercut itu sudah saya jelaskan bahwa dia memakan base materialnya. Undercut merupakan cacat yang akibatnya karena terlalu tinggi, arus las terlalu tinggi dan proses ayunannya salah, terlalu lambat. Voltase lasnya tinggi, kemudian ayunannya terlalu lambat. Cacat ini maksimum di kedalaman yang diizinkan adalah 1 mili, sehingga panjang akumulatif maksimalnya adalah 50 mili. Untuk rootnya tidak diizinkan sesuai standar TWI. Jadi standarnya minimal 1 mili kedalamannya. Lebih dari 1 mili berarti harus di reject atau di las kembali. Tidak di approve, harus di rejected, tidak diterima. Kemudian mengukur leg line pada fillet well. Ini adalah merupakan panjang dari hasil pengelasan fillet well, baik untuk leg length yang horizontal maupun vertikal. Pengukuran keduanya diperlukan untuk menghitung kekuatan sambungan dan juga untuk mengetahui hasil pengelasan tersebut diterima atau ditolak. Caranya dapat Anda lihat di gambar. Ini adalah leg length dari filletnya, berapa tinggi dari filletnya. Leg line, berapa tinggi fillet. Sedangkan ini adalah actual truth. Atau truth ini adalah panjang dari pusat lasan ke pusat
belasan hasil pengukuran. Sedangkan descentral adalah 0,3 dari panjang line. Untuk cara mengukurnya dapat dilihat di gambar. Jadi diukur ini berapa actual truth-nya. Di sini dikeluarkan. Nah, jadi saya akan bisa baca berapa actual truth-nya. Kelebihan visual test, ini ada kelebihan dan kekurangan. Tidak menggunakan alat khusus, hanya dengan mata bisa mengetahui cacat las. Ini sangat sederhana. Jadi kita lihat, oh ini cacatnya undercut, ini crack, ini excessive fill group, ini spatter, ini porosity, ini cluster porosity. Jadi bisa dilihat dengan mata. Kekurangannya hanya bisa menemukan cacat las di permukaan. Itu sudah saya jelaskan tadi. Cacat yang bisa dilihat secara visual itu hanya cacat yang terjadi di permukaan. Apabila dia di kedalaman, di inner, itu tidak bisa dilihat jenis cacatnya apa. Karena butuh alat non-descriptive test lain seperti ultrasonic test atau menggunakan penetrant test. Jadi selain visual ini hanya bisa dilihat di permukaan, di surface-nya saja. Di inner itu tidak bisa dilihat cacat. Yang bisa menggunakan itu adalah menggunakan metode NDT, yaitu metode ultrasonic detection flow, ataupun dia menggunakan radiografi. Radiografi itu berupa menggunakan sinar gamma atau sama dengan rongson, ibaratnya seperti itu. Itu akan kita pelajari di praktek selanjutnya. Kaca pembesar digunakan untuk melihat cacat las yang ukuran kecil di permukaan. Jadi kita menggunakan kaca pembesar itu digunakan untuk melihat cacat las yang kecil. Kalau menggunakan kaca pembesar, maka cacat yang kecil akan terlihat besar. Oh, di sini ada cacat. Jadi, biasanya dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat, maka kita bisa melihat dengan alat bantu seperti kaca pembesar. Kesimpulan dari materi ini adalah visual testing ini adalah sebuah metode pengujian yang tidak merusak, cukup menggunakan mata untuk melihat cacat las yang berada di permukaan. Jika cacat permukaan yang sangat kecil, bisa menggunakan kaca pembesar. Jadi saya ulangi bahwa visual test itu adalah pengujian dengan menggunakan mata atau alat bantu lain, di mana cacat yang hanya bisa dilihat adalah cacat di permukaan. Apabila kita menemukan cacat yang sangat kecil, maka kita bisa menggunakan kaca pembesar untuk melihat dia lebih jelas jenis cacatnya. Terima kasih, demikian presentasi saya tentang pengujian visual untuk pertemuan 3 dan 4 dalam praktek non-descriptive test jurusan teknik perkapalan. Saya sudahi dengan praktek ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.